Shalom semuanya, kembali lagi dengan kami di kanal YouTube GKI Prodadi. Pada hari ini kita akan membahas topik menarik yaitu tentang pelayanan dan pekerjaan. Nah, kalau kita melihat zaman sekarang ada banyak orang yang mungkin menganggap bahwa pelayanan itu nggak penting ya. Ada yang berpikir bahwa pekerjaan itu jauh lebih penting karena itu akan menunjang kehidupan kita. Nah, pada saat ini kita akan ngobrol santai dengan narasumber kita. Ya, nanti bisa memperkenalkan diri. Ya, mungkin langsung saja ya, boleh memperkenalkan diri dulu. Oke, hai semuanya, shalom. Perkenalkan, nama saya Angelika, biasa dipanggil Angel ya. Dan aku merupakan salah seorang jemaat di GKI Prodadi. Tepatnya aku banyak di pemuda remaja dan juga melayani di sekolah minggu gitu ya. Sebagai ketua dari Persekutuan Pemuda Remaja dan juga guru sekolah minggu. Dan mungkin sedikit perkenalan, aku saat ini udah lumayan lama di GKI Prodadi ya. Dari beberapa tahun lalu ya, ada kali 10 tahun, tapi mulai melayani itu dari 5 tahun lalu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Salam kenal. Berarti udah terlatih lah ya. Oke, jadi kita akan bertanya-tanya lah ya, nanti bisa dijawab ya untuk membuka wawasan daripada teman-teman yang mungkin akan menyaksikan podcast kita pada hari ini. Oke, nah mungkin langsung saja saya akan bertanya, kira-kira menurut Angel ya, pelayanan itu penting nggak sih bagi Angel secara pribadi? Oke, kalau pertanyaannya pelayanan itu penting atau enggak, kita semua sebagai orang percaya ya pasti setuju dan sepakat kalau pelayanan itu penting, karena itu merupakan sebuah keharusan mungkin kalau bisa dibilang sebagai orang percaya dan pengikut Kristus. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang telah berfirman untuk kita bisa melayani, tidak hanya melayani hal yang besar, tapi sesimpel kita itu membuat orang lain itu percaya kepada Tuhan, atau sekedar memberikan masukan-masukan ke orang lain tentang bagaimana iman kita bisa mengubah kita, sesimpel apapun itu ke teman-teman kita, itu sudah termasuk melayani dan memberitakan Injil. Jadi kalau ditanya, bagi saya pribadi pelayanan itu sangat penting karena ya itu keyakinan kita dan keharusan kita. Oke, betul ya. Oke, pelayanan itu merupakan panggilan betul sih, dan juga kesempatan ya untuk belajar, untuk menjadi dampak bagi orang lain. Oke, nah pada saat ini kan Angel juga bekerja ya. Nah, kira-kira menurut Angel antara pelayanan pekerjaan itu kira-kira mana yang lebih penting ya? Pertanyaannya sulit ya bagi kita ya. Tapi kalau bisa dibilang dua-duanya penting dari segala aspek, karena Tuhan pun berfirman untuk kita bisa mengupayakan hidup kita sendiri gitu ya. Tapi tidak dipungkiri bahwasanya keduanya harus bisa balance. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting, itu keduanya sama-sama penting, tapi sesuai porsi dan situasinya. Misalnya ketika kita lagi di hari Sabat ya, hari Minggu, ya udah berarti kita betul-betul shutdown segala kerjaan, kita fokus untuk melayani Tuhan. Tapi kalau misalnya hari biasa, mungkin hari kerja ya, di tempat kerja kita juga bisa melayani loh, teman-teman gitu ya. Di gereja lah ya. Betul. Bagaimana cara kita melayani? Sesimpel kita kayak menunjukkan kasih Kristus dimanapun kita melangkah. Nah, itu udah termasuk pelayanan. Jadi kalau ditanya penting mana, dua-duanya penting, tergantung bagaimana kita menempatkan diri sih Kak. Oke, terima kasih. Nah, sejauh ini kan kalau bekerja itu pasti rasa capek lah ya. Bekerja, terus ada waktu untuk melayani lagi. Kira-kira ada hal-hal yang membuat Angel sendiri kayak, aku termotivasi untuk melayani, sementara kan lagi capek-capeknya nih, tapi udah dibuat jadwal pelayanan. Nah, kira-kira apa sih motivasinya sampai tetap semangat di tengah-tengah kayak kelelahan bekerja? Kalau ditanya motivasi, ada dua ya, eksternal dan internal. Mungkin aku mulai dari internal dulu. Kalau internal pribadi, kenapa semangat melayani sampai sekarang, walaupun kadang rasanya sebagai manusia ada capek gitu ya, kayak pulang berkegiatan itu pengennya tidur, rebahan gitu, santai, tapi ada pelayanan. Nah, mungkin kalau dari internal pribadi itu lebih ke arah aku senang aja melayani. Jadi Tuhan Yesus itu kasih talenta gitu ya untuk kita, setiap pribadi kita masing-masing, apapun itu kita berikan untuk Tuhan. Kan kita harusnya senang gitu ya, kayak memanfaatkan. Misalnya aku dikasih talenta untuk bisa memimpin pujian, atau bermain musik, atau memberitakan ya, sharing firman Tuhan sederhana gitu ya. Tapi kayak aku senang karena
selain akunya dikasih kesempatan untuk melayani, aku juga bisa Jadi mengembang, berkat. iya jadi berkat Bagi orang lain. Iya, Oke, aku oke. juga bisa mengembangkan kemampuanku Ah, ah, melalui itu. Itu yang internalnya. Lalu yang kedua kalau internal ya iman lah, makin merasa dekat dengan Tuhan, makin terpanggil, kayak kita makin tahu nih Tuhan itu ingin hidup kita dibawa kemana. Oh, puji Kalau Tuhan. eksternal itu karena lingkungannya juga sih, lingkungan di gereja GKI Prodadi puji Tuhannya sangat apa ya, friendly lah, sangat merangkul juga ya. Jadi kita pun tidak merasa melayani sendiri, tapi kita di sini satu keluarga dalam Tuhan. Sama-sama bertumbuh. Bener, saling bahu membahu. Kalau misalnya aku pun ada kegiatan lain yang bentrok mungkin dengan pelayanan, aku minta bantuan, dan begitu pun sebaliknya, tidak ada yang menghakimi atau bagaimana. Jadi pelayanan terasa lebih mudah gitu. Jadi seberat apapun, secapek apapun, ketika di sini malah justru makin semangat, jadi recharge energinya gitu sih Kak. Oke. Nah, kadang kan di dalam pelayanan kan waktunya kadang nggak menentu lah ya. Betul. Jadi mungkin agak susah untuk menyesuaikan waktu. Nah, kira-kira gimana cara Angel untuk menyeimbangkan itu antara waktu pelayanan dengan pekerjaan? Oke, kalau aku pribadi jujur di tengah-tengah kesibukan itu beberapa kali ada yang tidak pasti gitu ya jadwalnya ya, antara itu pelayanan ataupun pekerjaan. Mungkin yang pertama itu dengan ini sih, aku set jadwal dulu untuk diriku sendiri. Jadi biasanya setiap hari itu aku udah tahu nih mau kerjain apa di kerjaan. Kalau misalnya ada jadwal pelayanan itu aku usahakan tidak bentrok dengan kerjaan. Jadi satu hal lagi yang di sini yang mendukung gitu ya, untuk yang sudah bekerja untuk tetap melayani adalah waktunya fleksibel gitu. Jadi kita tuh bisa menyesuaikan dengan waktu kita sendiri. Jadi pandai-pandai sih mengatur waktu. Terus kalau misalnya sudah janji nih pelayanan jam segini itu usahakan itu dikhususkan untuk itu, walaupun ada Konsisten lah ya. konsisten. Betul-betul. Jangan kayak berubah-ubah sebentar ada kerjaan kita menyampingkan si pelayanan yang sudah kita tetapkan. Nah itu Padahal udah janji. betul. Nah itu aku sebisa mungkin menghindari, kalau misalnya tidak terlalu penting untuk hal lain, aku tetap mengutamakan itu pelayanan. Oke. Gitu sih. Terus yang kedua komunikasi sih, komunikasi oke. sama rekan pelayanan gitu ya, biar mereka itu tidak menerka-nerka nih kita bisanya kapan, kita kesibukannya apa. Jadi kita lebih apa ya, bisa lebih terbuka dari awal. Jadi orang-orang pun bisa mengerti kita. Betul. Gitu sih. Oke. Nah, sejauh ini kan tadi katanya dari umur berapa ya melayani di sini ya? Aduh, umur Udah ya. lama ya. Umur Dari sekolah 15. minggu lah ya udah mulai. Ya, Pemuda remaja. 14-15 tahun Oh, lah. 15 tahun. Ya, 10 tahun kurang lebih lah ya. Iya. Oke. Nah, selama 15 tahun itu kira-kira setelah kamu ikut terlibat pelayanan sini, apa dampak di dalam pelayanan itu? Misalnya secara pribadi dalam diri sendiri kan mungkin kayak belajar soal kepemimpinan, soal mengasihi, kerjasama dan lain sebagainya. Mungkin bisa diseringkan? Oke, melayani dari umur 15 kurang lebih 5-6 tahun lah ya di sini ya. Oke. Banyak sih sejujurnya ya, pasti banyak yang diambil. Jadi aku mulai pelayanan itu dari sekolah minggu, tapi tidak langsung jadi guru sekolah minggu. Oh, oke, Ya, oke, cerita oke. dikit ya. Jadi dulu di sekolah minggu itu aku mulai pelayanan sebagai ini operator LCD gitu ya. Jadi ada LCD untuk anak-anak sekolah minggu yang kita pakai juga. Mungkin teman-teman ada juga untuk lirik ataupun untuk PPT sekolah minggu gitu ya. Jadi aku dipercayakan untuk mengoperasikan itu. Awalnya kan kayak aku datang ke sekolah minggu itu aja nggak pernah gitu ya. Aku tuh dulu orangnya sangat pemalu, kalau boleh jujur introvert banget gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk menghindari orang, aku sebisa mungkin hindarin gitu. Tapi karena diajak pelayanan ke sekolah minggu, akhirnya aku bisa membaur. Dari mulai operator LCD, lalu pelan-pelan diajarin untuk bisa pimpin pujian di sekolah minggu. Makin kemari sesudah dibaptis juga dipercayakan coba belajar firman Tuhan, terus sampaikan ke anak-anak kelas kecil di sekolah minggu. Tuh mulai belajar melayani Betul. khususnya anak-anak dulu ya. Setelah dibaptis itulah 1 tahun setelah pelayanan pertamaku, kurang lebih seperti itu. Terus ya berlangsung sampai sekarang. Puji Tuhan. Bisa dibilang semua ya sudah dipegang ya dari komisi umum dan semuanya, kecuali ibu-ibu ya, perkawan gitu belum. Nah kalau ditanya apa yang bisa dipelajarin, banyak. Yang pertama mungkin dari segi bagaimana aku bisa mengontrol diri sendiri sih. Oke. Jadi kayak yang aku cerita tadi ya, dulu aku orang mau
pemalu banget ya untuk ngobrol untuk sama maju orang. di depan ya. Iya, nggak berani gitu. Jangankan maju di depan untuk berbicara, aku ketemu orang aja, misalnya kita ngobrol gini nih, aku tuh nggak berani natap mata orang, kayak aku tuh nggak berani sekedar ngobrol berdua, itu aku malu, grogi. Nah itu yang aku pelajarin dari pelayanan ya, ada dari pelayanan, ada dari tempat lain juga lah, dari kuliah mungkin ya. Jadi lebih berani mengontrol diri juga, bagaimana kita bisa lawan rasa takutnya, keluar dari zona nyaman. Itu aku pelajarin banget ketika melayani di tempat ini. Yang kedua itu mengatur waktu sih, jujur. Penting banget Penting. itu. Jadi apalagi udah bekerja betul, kan ya, susah. Kalau bisa kita ngatur waktu dengan baik untuk pelayanan, otomatis kita itu bisa ngatur schedule kita sehari-hari. Itu yang aku dapetin. Terus yang ketiga itu lebih ke cara aku untuk bisa lebih dekat lah dengan Tuhan ya, itu secara kerohanian dan pribadiku. Lalu yang keempat itu aku lebih belajar bertanggung jawab sih. Ini yang paling penting ya, last but not least itu bertanggung jawab. Jadi selama aku melayani, dipercayakan hal-hal yang dari kecil sampai hal-hal yang besar mungkin ya dalam pelayanan itu diajarkan untuk bisa bertanggung jawab. Jadi dari perkara-perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar, tidak hanya di pelayanan tapi juga di seluruh aspek hidupku, dimanapun aku melangkah. Itu sih ada 4 poin itu. Ya, memang ini juga penting ya. Betul. Untuk anak-anak muda untuk belajar melayani, karena kan di dalam Alkitab juga kayak pergunakan waktu dengan baik, sebab hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Kalau anak-anak muda tidak mempergunakan waktu yang ada dengan baik untuk bertumbuh di dalam Tuhan, bisa jadi juga mereka cepat terpengaruh untuk melakukan hal-hal dari sudut pandang dunia. Oke, nah mungkin ada kata-kata atau jadi penguat dulu lah, firman Tuhan yang jadi penguat sampai saat ini, kenapa Angel bisa sekuat itu? Aku ada beberapa ayat ya, ada ayat pertama mungkin ya dari Lukas 16 ayat 10 ya. Ini yang tadi aku sudah sebutkan. Di sini Alkitab berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini di Lukas 16 ayat 10. Jadi ketika aku membaca ayat ini tuh aku kayak tertampar gitu ya. Tuhan itu sangat memperhatikan bahkan hal-hal terkecil dari diri kita gitu. Mungkin kita nggak sadar, kita sering lalai kalau misalnya dikasih tanggung jawab kecil. Yang kita perhatikan itu hanya hal-hal yang besar yang mungkin kayak mempengaruhi beberapa orang atau banyak orang gitu ya. Tapi kita tidak sadar bahwasanya rasa tanggung jawab itu kita pupuk dari hal kecil. Jadi melalui ayat ini tuh benar-benar dikuatkan Tuhan sih. Jadi ketika ada hal-hal yang mungkin terlalu sibuk atau terlalu banyak dan mungkin capek gitu ya, aku selalu ingat ayat ini. Jadi kayak aku merasa, oh Tuhan kasih ini karena Tuhan yakin aku mampu untuk bertanggung jawab. Jadi itu sih untuk ayat penguat. Terus mungkin yang kedua itu di ini ayat yang berkata kita harus melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Jadi mungkin kalau kita lakukan untuk manusia, mungkin dalam pekerjaan kita gitu ya, kita mungkin merasa ngapain sih gitu, mungkin ada rasa capek ya. Tapi kalau kita ubah mindset kita, oh ini aku lakukan untuk Tuhan sebagai orang percaya, untuk hidup kita bisa jadi berkat dimanapun kita melangkah, itu pasti akan terasa berbeda sih. Kita akan melakukan segala halnya dengan lebih bersyukur, dengan lebih sungguh-sungguh. Itu sih kalau untuk ayat sampai sejauh ini ya. Menarik ya, dibilang dilakukan untuk Tuhan bukan untuk manusia. Makanya juga kebanyakan orang yang melayani kadang banyak yang kecewa karena kenapa? Mereka melayani bukan untuk Tuhan tapi untuk diri sendiri, supaya orang lihat gitu ya. Tapi ya di sini diingatkan lagi anak-anak muda, melayani itu penting ya. Jangan pernah mengabaikan masa muda, itu harus dipergunakan dengan lebih bijaksana. Oke, mungkin ada kata-kata quotes atau semangat bagi anak-anak muda di luar sana mengenai pelayanan dan pekerjaan ini? Oke, mungkin kita seringkali merasa masa muda itu harus dilengkapi dengan hal-hal bahagia duniawi ya, jalan-jalan dengan teman dan lain sebagainya. Tapi percayalah ketika kita dekat dengan Tuhan, kita bisa melayani sesama kita, melayani Tuhan, itu akan jauh lebih indah rasanya gitu. Jadi bagi teman-teman, apapun kegiatan kita, dimanapun kita melangkah gitu ya, selalu usahakan untuk bisa melayani gitu. Apapun pelayanannya,
Jangan merasa ada pelayanan yang terlalu kecil, terlalu remeh, atau terlalu besar gitu ya. Kita semua dipercayakan Tuhan sesuai dengan talenta kita. Betul, betul. Tuh, jadi kalau ada kesempatan, diambil pelayanannya, jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari. Ya. Itu aja sih. Jadi lebih ke bisa menyeimbangkan juga antara pekerjaan yang notabene-nya duniawi dengan kerohanian kita sendiri. Karena kalau nggak begitu kita akan jauh dari Tuhan. Betul, betul. Itu sih sebagai pengingat mungkin Himbauan ya. lah ya. Himbauan bagi teman-teman. Oke, terima kasih Angel ya udah Terima kasih. banyak berbincang-bincang mengenai pelayanan khususnya di tempat ini lah ya. Betul. Saya percaya bahwa setiap kita yang mendengar boleh terberkati dan mari terus semangat untuk melayani. Setiap kita punya kesempatan, setiap kita juga dipanggil untuk melayani dan setiap kita juga diberikan talenta oleh Tuhan untuk melayani ya. Jika kita punya talenta bernyanyi lah, pergunakan itu dengan baik. Jika kita punya talenta untuk bermain musik, maka pergunakan juga itu dengan baik. Jangan sampai kehadiran kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, tetapi usahakan dimanapun kita berada bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Betul. Ya, mungkin sekian dulu untuk sharing-sharing singkat kita pada hari ini. Kami akan pamit. Ya, goodbye, shalom. Shalom.